Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingkong Ala SE MSI, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kalimantan Utara. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk semakin memperkokoh toleransi, menjaga persatuan, dan membangun Kalimantan Utara yang semakin maju dengan semangat kebersamaan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Rabbi sahli sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa sampai hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarganya, sahabatnya, dan ahli warisnya. Jamaah Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui semua bahwasanya ibadah puasa bukan hanya ibadah yang mendatangkan pahala yang besar, akan tetapi juga bisa menjadi perisai kita yang dapat melindungi kita dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "As-siyamu ka junnati minan nar." Puasa bagaikan perisai yang dapat melindungi dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal kitab, bagaikan perisai yang dapat melindungi seseorang ketika ia sedang berperang. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita semua bahwasanya puasa ini bagaikan perisai, yang dimana perisai ini dapat melindungi seseorang dari hal-hal yang dapat menyakiti atau melukai seseorang. Begitupun dengan puasa dapat melindungi seseorang dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sekali lagi saya tekankan bahwasanya puasa bukan hanya sekedar ibadah yang mendatangkan pahala yang berlipat-lipat ganda, akan tetapi juga merupakan perisai yang dapat melindungi seseorang dari api neraka. Lantas pertanyaannya ada, mengapa puasa bisa menjadi perisai dan benteng seseorang dari api neraka? Yang pertama, puasa dapat mengendalikan nafsu seseorang. Perlu kita ketahui bahwasanya puasa dapat mengendalikan nafsu pada diri seseorang. Karena kita ketahui bahwasanya asal-usul perbuatan buruk berasal daripada hawa nafsu yang buruk yang timbul daripada seseorang. Maka ketika seorang berpuasa dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak hanya menahan lapar dan haus ketika berpuasa, tetapi juga menahan lisannya dari berkata kotor, atau menahan amarahnya dari hal-hal yang tidak berguna, ataupun menahan dirinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yaumu shaumihi ahadikum fala yarfus." Apabila seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kasar, maka janganlah berkata kotor. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, apabila ada seorang yang membuli dirinya atau mengejek dirinya atau berkata kasar kepadanya, maka jangan pernah untuk dibalas. Cukup katakan fakul inni shaim. Cukup katakan bahwasanya saya berpuasa. Di sini
Dalam hadis ini Rasulullah SAW menekankan kepada kita semua agar senantiasa bukan hanya mempuasakan perut dan mulut kita dari makan dan minum, akan tetapi juga bagaimana menjaga anggota tubuh kita agar tetap berpuasa dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita puasakan dari kata-kata yang dapat mendatangkan dosa. Telinga kita puasakan dari hal-hal yang mendengarkan yang tidak baik. Mata kita puasakan dari hal-hal melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seluruh anggota tubuh kita. Maka apabila kita praktekkan puasa yang dapat mengendalikan amarah, dapat mengendalikan nafsu kita, maka dosa kita akan menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kita menjadikan puasa ini sebagai benteng kita terhadap perbuatan buruk yang dapat melindungi kita dari perbuatan maksiat, yang dapat melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa, yang dapat melindungi kita dari perilaku-perilaku yang dapat mendatangkan murka Allah, sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa. Jamaah Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya puasa dapat menghapus dosa-dosa kita. Puasa bukan hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi keutamaannya juga bisa menghapusi dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, man soma ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa imanan karena keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang lampau maupun yang akan datang. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang menjalankan ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh, bahwasanya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api neraka. Jamaah Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwasanya keutamaan puasa sebagai perisai yang dapat melindungi seorang dari api neraka adalah ia dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang berpuasa, satu hari berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi dirinya daripada api neraka sebanyak 70 tahun. Hadirin Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menjalankan ibadah puasa dengan bersungguh-sungguh dan menjalankannya dengan keyakinan dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Sehingga dari sinilah maksud dan maknanya bahwasanya puasa Ramadan bisa menjadi perisai pada diri seseorang dari api neraka. Jamaah Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, bahwasanya puasa bisa menjadi perisai dari api neraka, bahwasanya seseorang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati baban", bahwasanya di surga ini ada pintu yang dimana pintu tersebut dinamakan Rayyan, Ar-Rayyan, yang tidak dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka dari itu, bahwasanya puasa menjadi perisai seseorang yang melindungi ia dari api neraka, karena sebab ia mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sebab puasanya yang ikhlas dan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dilindungi dari api neraka, sehingga dia dilindungi dari murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dilindungi dari dosa-dosa yang bisa membawa ia ke dalam api neraka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada orang tersebut, yaitu berupa surga, yang dimana surga ini merupakan kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan merupakan bulan suci yang dimana Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengobrol semua pahala, mengobrol semua ampunan, mengobrol semua rahmatnya yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, jangan sampai kita sia-siakan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang terlewati begitu saja. Mari
kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik, sehingga ketika Ramadan ini pergi, kita menjadi hamba-hamba yang diampuni, hamba-hamba yang dirahmati, dan hamba-hamba yang diberikan ganjaran pahala karena sebab berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan keutamaan puasa, yaitu sebagai perisai pelindung kita kelak nanti dari api neraka. Jamaah Tribunnews yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadirkan puasa yang penuh dengan kualitas, bukan hanya sekedar formalitas, sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan kategori orang-orang yang bertakwa. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.